Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Mari kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena dengan firman Tuhan kita kuat untuk dapat menghadapi kehidupan dan tahu bagaimana caranya hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan dari Ulangan 9 ayat 4 sampai yang ke-6. Ulangan 9 ayat 4 sampai 6. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini mungkin kita pernah mendapatkan sebuah yang namanya penghargaan. Mungkin kita mendapatkan prestasi yang baik, mungkin juga kita mendapatkan hal-hal yang baik. Ketika kita mendapatkan sebuah penghargaan atau sebuah award gitu ya, di dalam hidup ini mungkin kita akan mengucap syukur. Kita tahu bahwa ketika kita mencapai satu hal, itu banyak yang mendukung, itu banyak yang membantu. Kita juga mengucap syukur kepada teman, keluarga, istri atau suami atau bahkan anak-anak, juga mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi mungkin juga ada yang bilang, oh ini mah wajar, karena kebanggaan saya, karena ini adalah hasil usaha saya, ini adalah jerih lelah dan juga jerih payah yang saya sudah usahakan sejak dari dahulu gitu. Ada yang begitu juga. Itu adalah dua ekstrim yang terjadi ketika manusia mendapatkan sebuah penghargaan, dan itu sangat manusiawi. Tetapi ada yang jatuh pada kebanggaan dirinya sendiri. Ini bukan karena usaha siapapun, tapi karena usaha saya secara pribadi. Misalnya ketika membangun satu gereja atau membangun satu pekerjaan. Oh ini mah karena usaha saya, ini mah kalau bukan saya yang mendukung, ini mah kalau bukan saya yang memberikan uang yang banyak, wah pasti tidak terbangun satu gereja maupun usaha. Ataupun juga di dalam pelayanan kita bisa bilang, oh kalau bukan saya yang melayani, gak ada yang melayani. Oh kalau bukan saya, tidak mungkin pelayanan di gereja ini itu berhasil. Oh kalau bukan saya melayani di pekerjaan, tidak mungkin pekerjaan itu berhasil. Oh kalau bukan saya, dan kalau bukan saya. Terkadang kita berpikir hal yang demikian. Ini juga hal yang manusia suka perbuat, suka alami di dalam hidupnya. Ini adalah hal yang disebut manusiawi. Tetapi sebenarnya ketika kita merenungkan kembali hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan, kita diciptakan dari yang namanya debu dan tanah. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan bagaimana debu dan tanah, satu hal yang rapuh, satu hal yang sebenarnya tidak berarti, satu hal yang mungkin dibuang orang. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya hidup kita sebagai manusia itu di dalam satu ranah yang namanya keterbatasan. Manusia punya hal yang namanya terbatas. Manusia tidak diciptakan dari besi maupun baja. Kita tidak diciptakan seperti Superman ataupun Wonder Woman yang serba bisa, punya kekuatan super, punya kehebatan khusus, dan terutama lebih dari manusia pada rata-ratanya. Tidak. Ketika kita lihat hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan, kita hanyalah manusia yang terbatas, tidak serba bisa dan tidak super kuat. Dan demikian juga dengan bangsa Israel yang kita baca. Ketika mereka selama 40 tahun kurang lebih itu berputar-putar di padang gurun, dan pada satu titik sampailah mereka di seberang sungai Yordan. Sebelum mereka mau masuk ke tanah Kanaan yang selama ini mereka nantikan, Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tetap memegang teguh perjanjian kepada Tuhan dan tetap hidup di dalam Tuhan. Ketika mereka mau masuk tanah Kanaan,
Mereka akan mengalahkan raja-raja besar yang selama ini mereka telah dengar. Mereka akan mengalahkan orang-orang bangsa Enak atau bangsa Kanaan yang terbilang mereka itu adalah orang yang cukup gagah, cukup berani, badannya besar. Bahkan dikatakan pada bagian yang lain, mereka itu hanya seperti belalang di hadapan orang Enak atau orang Kanaan. Tetapi Musa memberitahukan kepada mereka bahwa orang-orang yang mereka kalahkan, orang-orang yang hebat itu yang akan mereka tumpas semuanya, itu akan ditumpas habis dan peperangan mereka akan berhasil. Mengapa demikian? Karena Tuhan Allah Yahweh, Dia sendiri yang akan berjalan di depan mereka, yang akan menghanguskan bangsa itu seperti api yang menghanguskan. Karena itu bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, sama sekali tidak layak membanggakan diri mereka sendiri, ataupun jasa mereka, ataupun kekuatan mereka. Karena itu semuanya adalah perbuatan daripada Tuhan. Mereka hanyalah seorang budak. Mereka bekerja dulunya hanya membuat batu bata. Mereka hanya seorang penggembala yang sedang mengembara juga di padang gurun saat itu juga. Mereka tidak punya kekuatan apapun. Orang-orang yang tidak punya kekuatan apa-apa seperti bangsa Israel, tidak punya kemampuan berperang yang cukup baik, mungkin juga bangsa ini diremehkan oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi ketika bersama dengan Tuhan, bangsa ini menjadi penguasa, dijadikan penguasa oleh Tuhan sendiri. Kalau bukan Tuhan yang membela Bapak Ibu Saudara, membela bangsa Israel, tidak mungkin mereka menang. Ini murni karena kedaulatan dan kasih karunia daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa hal yang kita dapat hari ini? Tuhan ingin setiap umatnya menyadari bahwa Dia selalu ada, Dia aktif bekerja di dalam kehidupan setiap orang yang beriman dan juga percaya kepadanya. Dan Dia terus melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, bahkan menuntun kehidupan kita. Dia ingin setiap kita menyadari bahwa hidup kita tidak lepas daripada kasih-Nya Tuhan. Karena itu, jangankan semua yang kita telah capai, hidup kita sendiri itu pun bukan milik kita. Itu pun karena anugerah daripada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan kita hidup hari ini, tidak mungkin kita bisa hidup. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan kita untuk dapat menjadi umat kepunyaannya, tidak mungkin kita mendapatkan kasih karunia-Nya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada hal dalam hidup ini yang kita capai, yang kita peroleh, yang kita bisa dapatkan kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan tanpa kemurahan-Nya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, itu adalah karena kedaulatannya, kemurahannya, dan kasih karunia-Nya. Karena itu marilah kita bersyukur dan juga tidak melupakan kasih setia-Nya. Saya teringat akan satu lagu pujian yang mengatakan bahwa bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kehebatanmu, kecakapanmu, baik rupamu, kau dipanggil, kau dipakainya. Tetapi itu semuanya adalah karena anugerah. Dan hidup kita ini dipenuhi, dikelilingi oleh anugerah-Nya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika ingat anugerah Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan yang baik. Dan jangan melupakan kasih setia bahkan anugerah-Nya. Dan jangan pernah menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Laluilah hari bersama dengan Tuhan yang baik, yang melimpahkan anugerah-Nya, belas kasihan-Nya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.